Pria ini bernama Gotham. Ia adalah anak orang kaya yang merupakan pewaris tunggal perusahaan orang tuanya. Kerjaan Gotham hanya berpoya-poya, menikmati semua kemewahan dunia. Gotham tinggal sendiri di rumahnya yang bak istana. Puluhan orang melayaninya seperti raja. Apapun yang diinginkan sudah tersedia. Hidupnya bergelimang harta. Ayahnya bernama Wisnu Prasad, seorang miliarder asal India Selatan yang masuk majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Here we present Mr. Vishnu Prasad. Dia adalah pendiri perusahaan G Group. Kesuksesan Wisnu Prasad membuat temannya Burhan iri hati. Puluhan tahun lalu, Burhan yang memberikan pekerjaan untuk Wisnu Prasad. Tapi kesuksesannya terus meningkat. Bahkan kini Burhan yang bekerja di perusahaan Wisnu Prasad. Burhan berambisi untuk merebut perusahaan G Group. Padahal perusahaan itu memiliki ahli waris, yaitu Gotham. Wisnu Prasad sudah menyiapkan Gotham untuk mengambil alih perusahaan pada saat hari ulang tahunnya. Sehingga saat ini Gotham dibiarkan menikmati masa muda sepuasnya. See you soon. See you dead. Saat ini, Gotham pergi ke sebuah pesta. Wanita secantik apapun nempel padanya. Salah satunya, Siska, yang kini menjadi kekasihnya. That's okay. Gotham layak disebut pria sempurna. Dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Sebuah insiden kecil membuat Gotham marah. Cemilan tumpah ke celana Gotham karena seorang pelayan yang sudah mengantuk. Hanya karena kesalahan kecil itu, Gotham menampar si pelayan. Keangkuhan Gotham semakin terlihat. Mentang-mentang anak Wisnu Prasad, dia terus membentak. Padahal, si pelayan sudah berkali-kali meminta maaf. Apa Anda tahu siapa saya? Teriak Gotham sombong. Pertanyaan itu dikembalikan lagi oleh si pelayan. Apa Anda sendiri tahu siapa Anda? Memangnya Anda siapa? Yang masuk majalah Forbes itu ayah Anda, bukan Anda, ucap si pelayan. Gotham terdiam dengan ucapan si pelayan itu. Gotham tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa dirinya. Perkataan si pelayan terus terngiang di kepalanya. Gotham menyadari hidupnya tanpa identitas. Dia hanya dikenal sebagai anak Wisnu Prasad. Gotham pun merasa malu. Siska yang datang membuat pikirannya semakin berantakan. Karena Siska tidak peduli apa-apa. Gotham sebagai anak Wisnu Prasad saja sudah cukup baginya. Karena bergelimang harta. Bukan hanya tidak memiliki identitas, Gotham juga merasa tidak memiliki emosi. Dia tidak pernah mengetahui seperti apa rasanya lapar, bagaimana rasanya sedih dan menangis. Bukan hanya itu saja, Gotham juga tidak pernah tahu seperti apa rasanya jatuh cinta. Wanita manapun siap sedia menemaninya. Saya hidup bahagia setiap hari. Bagaimana saya bisa tahu kebahagiaan yang sebenarnya? Ujar Gotham kepada Siska. Calm down. अनजाने इमोशन पे यकीन कैसे करूं? Meski Siska ada untuknya, tapi Gotham biasa saja. Dia juga tidak melihat adanya cinta. Gotham yang frustasi kemudian pergi. Siska pun memaksa untuk ikut mendampingi. Gotham menyetir seperti orang gila dengan kecepatan tinggi. Siska menjadi takut dan memilih pergi. I'll see you tomorrow. Gotham semakin nekat setelah pergi sendiri. Dia telah siap mati. Hidup tanpa emosi sama sekali tidak berarti.
Kenekatannya dibuyarkan oleh seorang pria yang tertabrak oleh mobil Gotham. Untung saja, Gotham sempat mengurangi kecepatan. Hal yang sangat mengagetkan, wajah orang yang tertabrak mirip dengan Gotham. Mirip sekali, seperti saudara kembar. Hanya saja, orang itu tidak memiliki jenggot. Sorry bro. Gotham pun meminta maaf, sebaliknya pria yang bernama Nanda itu juga meminta maaf. Karena rupanya, Nanda memang sengaja ingin ditabrak. Dia mau bunuh diri. What? Gotham dan Nanda kemudian berbicara banyak. Gotham menceritakan kenapa dia tidak bersemangat hidup lagi. Hidup tanpa emosi tidak ada artinya, kata Gotham. इससे क्या मतलब? जिसमें इमोशन ना चाहते हो? Kehidupan berbeda dialami Nanda yang juga ingin bunuh diri. Rasa lapar, kesedihan, air mata, sakit, dan derita lainnya selalu ada dalam hidupnya. Saya orang yang gagal, utang juga banyak, ungkap Nanda. बस्ती को समझना पड़ेगा. Nanda tinggal bersama keluarganya di lingkungan yang kumuh, rumah jelek, dan berbagai gambaran kemiskinan lainnya. Nanda sangat ingin menjadi orang kaya, tapi dia hanya seorang pengangguran. Ayahnya hanya pekerja rendahan yang setiap hari harus berjalan kaki untuk pergi bekerja. Kehidupan Nanda cukup menyedihkan. Untuk mendapatkan air bersih saja harus rebutan. Tapi meski seorang pengangguran, Nanda dicintai oleh seorang gadis cantik bernama Surti. मेरे कंधों को मत देखो, टैंकर को देखो, टैंकर खाली दोनों हो जाए. कंधों पर मटकों के साथ तुम तो बाहुबली को भी Rumah Nanda sering diramaikan oleh orang yang menagih hutang karena ayah Nanda mengambil pinjaman ke banyak orang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nanda sendiri yang ternyata sarjana tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi pengangguran telah menimbulkan banyak masalah. Diremehkan orang tua, diolok tetangga, dan lain sebagainya. अरे इतना बोलने के बजाय तुम कहीं नौकरी करके उधार क्यों नहीं चुका देते? Orang tua dan adiknya Mira sangat mengharapkan Nanda bisa membantu ekonomi keluarga. Sebenarnya Nanda sudah sering melamar pekerjaan, tapi bertahun-tahun selalu gagal. Salah satu penyebabnya, Nanda tidak bisa berbahasa Inggris. एक्सपीरियंस फेक सर्टिफिकेट. ये क्या? Surti selalu setia menemani dan menghibur hati Nanda. Surti memang gadis yang baik dan tulus mencintai Nanda. खड़े होकर पानी पूरी खाओ. यही है वो जगह. Buktinya Surti selalu menolak cinta dari pemuda yang cukup kaya di kampung itu. Dia bernama Jamil. मगर जिसे पहचानना चाहिए वही नहीं पहचानती. Jamil selalu menggoda Surti, tapi Nanda tidak mempermasalahkannya, termasuk saat geng Jamil berbicara buruk tentang Nanda. Nanda tidak ingin memiliki masalah dengan siapapun. किस बात का? Hal itu membuat Surti kesal. Masalahnya Jamil semakin keterlaluan. Dia memanggil Nanda dengan sebutan sampah masyarakat. Darah Nanda langsung mendidih mendengarnya. Jamil pun langsung dihajar. Anak buahnya yang mencoba membantu pun juga dibantai. मेरी बहन के बारे में बात कर. Nanda berubah menjadi sangar karena dipanggil sampah masyarakat. Nanda telah dikuasai amarah. Jamil benar-benar dipermalukan di depan umum. Surti pun menjadi bangga. नहीं पता. मैं तो इसकी ये सदा पे फिदा हो गई. Saat pulang Nanda dimarahi oleh ayahnya karena gagal mendapatkan pekerjaan. Padahal saat itu hari bahagia, karena adiknya Mira sudah dilamar oleh seseorang. Walaupun saya sakit, saya tidak minum obat. Kamu tahu kenapa? Karena kalau saya minum obat, kalian tidak akan bisa makan 3 kali sehari. Ucap ayahnya sedih. घर की बीमारी. Nanda sebagai anak laki-laki seharusnya bisa diandalkan. Ibunya kemudian memaksa Nanda bersumpah untuk melamar pekerjaan di Bangalore. Di sana ada perusahaan yang membutuhkan karyawan. Ayahnya juga mengancam, jika gagal lagi, dia akan bunuh diri. तो मैं किसी ट्रक के Tidak ada pilihan lain bagi Nanda, kecuali melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Excuse me, sir. Dia pun pergi melamar pekerjaan di Bangalore, tapi Nanda gagal lagi. Bos perusahaan di sana juga tidak menghargainya. फ्यूचर में बताऊंगा. बाहर जाओ कोई खाली कुर्सी देख के बैठ. Nanda jadi frustasi. Tidak mungkin dia pulang ke rumah, ayahnya bisa bunuh diri karena dia gagal. Kenapa ayah yang harus mati? Lebih baik saya saja yang mati, ucap Nanda. आप क्यों मरोगे?
Niat itu pun dilakukan, Nanda akan bunuh diri di jalan raya. Mobil Gotham kemudian menabraknya, tapi tidak mati. Nanda sudah selesai menceritakan hidupnya. Gotham tertawa mendengar semuanya. Dia kemudian memiliki ide untuk bertukar posisi selama 1 bulan. Mengingat wajah mereka yang sangat mirip. Dengan bertukar identitas, Gotham akan merasakan emosi. Bisa mengetahui rasanya lapar, sedih, dan penderitaan. Sedangkan Nanda bisa menikmati semua jenis kemewahan. क्या बात कर रहे हो ब्रो? क्या सच में? यस Ide itu pun disambut antusias oleh Nanda. Keduanya mulai merubah penampilan agar Gotham seperti Nanda, dan Nanda bisa terlihat seperti Gotham. Mereka juga saling mengajari cara hidup masing-masing. ओके ना और करो क्या? Sepertinya rencana itu akan menghadapi rintangan, karena Siska dan ayahnya Burhan sepakat untuk membuat keluarga Wisnu Prasad menderita, lalu merebut kekayaannya. ये उनके आंसू रोकने से भी नहीं रुकेंगे। Kini Gotham sudah menjadi Nanda, dan Nanda menjadi Gotham. Keduanya lalu pulang ke rumah. Tentu saja langsung merasakan suasana yang sangat jauh berbeda. Gotham tinggal di perkumuhan, sedangkan Nanda tinggal di rumah bak istana. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर। Nanda masuk rumah langsung disambut pelayanan terbaik. Tapi anjing milik Gotham sempat menggonggong melihat Nanda. Sementara Gotham justru langsung mendapat tamparan. कहाँ है Gotham yang kini menjadi Nanda menerima murka sang ayah. Tentu saja karena dianggap gagal. Gotham berjanji besok dia akan mendapat pekerjaan. Jika tidak, dia siap mati. Nasib Nanda sedang menikmati surga dunia. Nanda yang menjadi Gotham kemudian diminta ayahnya menghadiri pernikahan anak temannya di Maladewa. Karena ayah dan ibunya tidak bisa hadir. Ada urusan di Amerika. मिस्टर दिलीप संघवी को तो जानते हैं। Nanda ke Maladewa menggunakan pesawat pribadi. Hal yang tidak disadari, Burhan sudah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Nanda yang dianggap Gotham. Bodyguard Gotham yang bernama Samsul juga terlibat. Upaya itu pun berhasil, Nanda ditabrak hingga jatuh ke laut, tapi dia tidak mati. उधर टैंकर चला जाएगा, यार जल्दी। Sementara Gotham disuruh mengambilkan air. Saat itulah dia bertemu Surti, gadis yang mencintai Nanda. तो इसलिए धक्का नहीं दिया क्या कहा लेडीज की रिस्पेक्ट? Surti kemudian menemani Gotham melamar pekerjaan. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, Gotham cukup mudah mendapatkan pekerjaan. Surti sangat bahagia. Orang yang dicintainya kini sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan keluarga Nanda. Itu adalah kabar gembira selama 10 tahun terakhir. तूने मुझे खुशी से रुला दिया। Gotham sukses menjadi Nanda. Tapi Nanda tidak bisa hidup seperti Gotham. Cara makannya saja sangat memalukan. Gotham juga mulai mengetahui seperti apa rasanya lapar. Saat tengah malam, Gotham terbangun mencari apa yang bisa dimakan. Ibu Nanda juga terbangun. Tidak akan ada kelaparan di rumah dengan ibu, ucap ibunya. कोई भूखा नहीं रहता। Gotham juga disuapi. Ada rasa haru menyelimuti suasana itu. Apalagi selama ini, Gotham tidak pernah merasakan disuapi seorang ibu. Makanan satu meja yang dihidangkan pelayan hanya dinikmati sendiri. मैं पहली बार भूख मिटी है Samsul bodyguard Gotham sudah curiga dengan perubahan Gotham. Samsul adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Burhan untuk merebut kekayaan Wisnu Prasad secara diam-diam. Samsul sudah curiga sejak awal karena anjingnya menggonggong saat menyambut Gotham alias Nanda. Selera musiknya juga berbeda.
Samsul kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti bahwa Gotham adalah Nanda dan Nanda adalah Gotham. वो भी बिना कोई सबूत Rahasia yang sudah terbongkar tidak disadari oleh Gotham dan Nanda. Saat itu Gotham mengajak Surti dan keluarganya menonton film ke bioskop. Tapi adik Nanda Mira diganggu beberapa preman. Mira bahkan dilecehkan. Surti yang mencoba menolong juga ikut dilecehkan. Gotham pun menghajar para preman itu. Gotham memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Pukulannya bisa menghancurkan beton, apalagi cuman sekedar tubuh preman. Gotham menduga apa yang terjadi adalah disengaja. Hal itu dikomunikasikan bersama Nanda. हाँ क्या हुआ ब्रो फैमिली के साथ पिक्चर देखने आया था Orang yang bernama Jamil diduga adalah dalang para preman itu, karena Nanda sempat menghajar Jamil dan gengnya. Untuk menyelesaikan masalah, Gotham langsung mencari dan menghajar Jamil di tempatnya sendiri. Tapi Jamil mengaku tidak tahu apa-apa. Peringatan keras diberikan kepada Jamil dan ayahnya. Di sini, Gotham terlihat sangat berkarisma. डिस्टर्ब किया अपन ने कुछ नहीं किया बाबू, पर ये मानता नहीं। Malamnya Gotham sakit demam. Keluarga Nanda merawat Gotham dengan sangat baik. Mereka rela bergadang untuk menyembuhkan Gotham yang terbiasa dirawat dokter jika sakit. Hal itu membuatnya terharu. कमी नहीं होती थी Gotham kemudian membelikan ayah Nanda motor. Sudah 25 tahun, ayah itu rela berjalan kaki ke tempat kerja. तुम्हारी उम्र में चला कोई बात नहीं बाबा ट्राई तो कीजिए तो संभालना, तेरी माँ को ये जलेबियाँ बहुत पसंद है। Malamnya saat jalan-jalan, mereka ditabrak bus. Kaki ayah Nanda patah. Gotham sangat menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan biasa. क्या कहा डॉक्टर ने? Dia kemudian bertemu Nanda, tapi belum bisa diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan berbagai serangan. Apakah tujuannya menyerang Gotham atau Nanda? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ Kesehatan ayah Nanda mulai membaik, sehingga diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Anehnya kecelakaan yang lebih mengerikan kembali terjadi. Sebuah tiang reklame roboh menimpa rumah. Hampir saja satu keluarga meninggal. Untungnya Gotham bergerak cepat menyelamatkan keluarga Nanda. Gotham semakin curiga karena ada jejak sepatu bermerek Jimmy & Co yang terlihat di tanah berlumpur. ब्रो Gotham kemudian mengajak Nanda bertemu besok. Ayah Nanda curiga dengan percakapan Gotham di telepon. Setelah bertemu Nanda, Gotham bertanya mengapa Nanda tega ingin membunuh Gotham dan keluarganya sendiri. Kenapa kamu berpikir untuk membunuh saya? Ujar Gotham. तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की मैं तुम्हें क्यों मारूंगा ब्रो Nanda kaget mendengar pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Gotham. Tapi Gotham sangat yakin jika berbagai kecelakaan dan serangan yang terjadi adalah ulah Nanda. Petunjuk itu didapatkan setelah melihat jejak sepatu di dekat rumah. Sepatu bermerek Jimmy & Co itu adalah sepatu Gotham yang kini digunakan oleh Nanda. Tidak mungkin ada orang lain yang menggunakan merek itu di tempat tinggal Nanda. उसी कीचड़ ने तेरा पर्दाफाश कर दिया Nanda pun tidak bisa mengelak. Akhirnya Nanda mengakui bahwa Nanda memang sudah berkali-kali ingin membunuh Gotham. Semua itu dilakukan demi uang dan kekayaan yang dimiliki Gotham. Nanda ingin hidup menjadi Gotham bukan hanya 1 bulan, tapi untuk selamanya. Sehingga Gotham yang asli harus mati. तरफ सो जाओ तो सुबह का पता ही नहीं चलता Niat jahat itu muncul, berawal dari kecelakaan yang menimpa Nanda di Maladewa. Nanda mengetahui itu bukan kecelakaan biasa. Nanda kemudian menemui langsung Burhan dan Samsul, yang saat itu baru menyadari bahwa Gotham adalah Nanda. Daripada saling sikut, mereka kemudian sepakat bekerja sama, menghabisi Gotham untuk merebut kekayaannya.
Uang benar-benar sudah merusak otak Nanda. Dia tidak segan-segan mengorbankan keluarganya sendiri demi tujuan tercapai. Tiba-tiba ayah Nanda yang membuntuti Gautam karena curiga muncul dengan kesedihan. "Mengapa kamu bisa berbicara seperti ini?" ucap ayah Nanda. क्या दोष आखिर उन्हें क्यों मारना चाहते Nanda benar-benar sudah berubah karena uang. Gautam ingin menghajar Nanda yang sudah kurang ajar. Tapi dasar anak durhaka, dia mengancam akan membunuh ayahnya sendiri untuk bisa melarikan diri. Gautam yang orang asing justru sangat takut jika ayah Nanda terluka. नंदा छोड़ दे उन्हें Nanda kemudian pergi, karena besok hari ulang tahun Gautam, yang artinya akan dinobatkan sebagai pewaris perusahaan G Group. Gautam ingin menghentikan niat jahat Nanda, tapi ayah Nanda meminta agar Gautam pergi setelah acara pertunangan Mira. Sebelum pertunangan dilakukan, Gautam membuka rahasianya kepada keluarga dan Surti. मेरी कोख से पैदा क्यों हुआ? दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे Tiba-tiba, polisi datang menangkap Gautam dengan tuduhan pembunuhan. Orang yang dibunuh adalah Jamil. शाना बन रहा है सर क्या हुआ सर Padahal pelaku sebenarnya adalah Nanda, yang sengaja membunuh Jamil untuk menjebak Gautam. ये वो छोड़ दीजिए सनसनी हत्या उपनगर का रहने वाला नंद किशोर बिल्लू की Berita di TV Gautam melarikan diri dan melukai polisi. Berita itu ditonton oleh Wisnu Prasad, yang kaget melihat wajah di TV mirip dengan anaknya. Wisnu Prasad tidak menyadari jika wajah di TV memang anaknya, sedangkan yang ada bersamanya adalah Nanda orang jahat. Wisnu Prasad benar-benar sudah termakan hasutan Gautam palsu dan Burhan. अटैक उसने मालदीव्स में किया। सर गौतम सर इज What? Switch on the monitors. Gautam asli yang diberitakan sudah melarikan diri datang ke rumah Wisnu Prasad, tapi dia disambut dingin. कौन हो तुम इट्स मी डैड गौतम Nanda pun mulai terlihat panik. Gautam asli berusaha menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibunya serta semua orang, tapi sama sekali tidak dipercayai. Dia justru dianggap orang jahat yang ingin menggantikan posisi Gautam. Gautam yang asli kemudian mempertanyakan ibu kandungnya. Apakah tidak bisa ibunya mengenali mana anaknya yang asli? Namun ibunya hanya diam 1000 bahasa. Samsul selaku bodyguard ingin mengusir Gautam, tapi pelayan yang sudah dianggap seperti ibunya yakin bahwa yang datang adalah Gautam yang asli. Pelayan itu mengusulkan agar anjing Gautam melakukan identifikasi. Tapi anehnya, anjing itu justru memilih Nanda sebagai Gautam yang asli. Akhirnya Gautam dihajar keluar oleh Samsul yang jahat. Nanda juga menyeret Gautam keluar rumah tanpa perlawanan. Masalah anjing sangat mudah bagi Nanda menanganinya. Gautam tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal besok adalah hari ulang tahunnya. आ गई खरीदी हुई चल ये क्या रहा है Gautam kemudian diamankan oleh polisi atas kasus pembunuhan Jamil. Ternyata Gautam tidak dibawa ke kantor polisi. Mobil berhenti dan Gautam akan ditembak mati. Saat itulah Siska datang menyelamatkan. Gautam kemudian berhasil menghabisi semua polisi. Tidak sulit bagi Siska mengenali mana Gautam asli dan palsu. Sikap Gautam dan Nanda sangat berbeda saat bersama Siska. Selanjutnya Gautam dan Siska pergi ke pabrik perusahaan G Group karena Siska memberitahu Gautam bahwa Surti telah diculik oleh ayahnya, yaitu Burhan. एडवांस हैप्पी बर्थडे टू मी Di sana, Surti ditemukan sudah terikat. Surti sangat kecewa pernah mencintai Nanda. Dia ingin memeluk Gautam, tapi malu. Siska kemudian merelakan Gautam untuk Surti, karena Surti sangat mencintai Gautam.
Siska sendiri menyadari dia mendekati Gotham hanya karena harta. में तुम्हें प्यार दिखाई देगा हमें वो प्यार तुम्हें Burhan dan Samsul bersama anak buahnya juga datang. Burhan menampar Siska yang membela orang lain. इसका साथ दूं Tapi tiba-tiba seseorang memukul Burhan dan mati seketika. Orang yang memukul itu ternyata Nanda. Alasannya Nanda tidak ingin memiliki saingan untuk menguasai kekayaan Wisnu Prasad. Nanda tega melakukan apapun demi uang, tidak peduli hidup tanpa teman atau cinta. Perusahaan G Group akan menjadi miliknya. पार्टनर्स रह गए हैं दोनों का 50-50 Samsul kemudian memukul Gotham. Tapi Gotham bukan orang lemah, tidak sulit baginya mengalahkan Samsul dan anak buahnya. Ketika Samsul dan Gotham bertarung, Nanda secara licik membunuh keduanya. मेरा जेम्स I need a chopper immediately Lalu Nanda pun akan pergi dengan helikopter. Tapi Gotham datang, ternyata dia tidak mati. Gotham berhasil menghindar saat kerangka bus dijatuhkan oleh Nanda. Kini pertarungan dua manusia kembar terjadi. Gotham lebih unggul hingga membuat Nanda terluka. Gotham pun ingin menolong Nanda, tapi malah ditusuk secara licik. Dengan cepat, Nanda pun akan membunuh Gotham. Karena terlalu bersemangat, dia terpleset. Hampir saja Nanda jatuh dari atas gedung jika Gotham tidak memegang tangannya. Nyawa Nanda sudah di ujung tanduk. Tapi Nanda memang sudah dirusak oleh uang. Bukan kesalahan kita dilahirkan menjadi miskin. Tapi mati dalam keadaan miskin adalah kesalahan kita. Nanda lebih memilih untuk mati. Dia melepaskan tangannya dan terjatuh dengan wajah bahagia. Nanda mati sebagai orang kaya. Keesokannya, Gotham dinobatkan sebagai pewaris seluruh kekayaan Wisnu Prasad, termasuk pemilik saham mayoritas di perusahaan G Group. Dalam sambutannya, Gotham tidak ingin hanya dikenal sebagai anak Wisnu Prasad. Dia kemudian memutuskan menyumbangkan 50% hartanya untuk membantu orang miskin. Dan perusahaan G Group diserahkan kepada Siska menjadi pemimpin perusahaan. Sementara Gotham kembali hidup miskin di kampung yang kumuh. Sekarang dia sudah menikah dengan Surti, wanita yang sangat mencintainya. Gotham menjalani hidup sederhana tapi bahagia. Daripada bergelimang harta, tapi jiwanya menderita. Dan film pun selesai.